Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agnatul Mardiah, Alfiatun Hasanah, saya sendiri Ina Ginayanti, dan Nadila Syahsyahadah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis dari jurnal yang berjudul Mycosilver Nanoparticle Synthesis Characterization and its Efficacy Against Plants Pathogenic Fungi, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu nanopartikel mycosilver sintesis, karakterisasi dan khasiatnya terhadap jamur patogen tanaman. Kemudian di sini ada identitas jurnal yaitu penulis Tahira Akhtar dan S. Helamenta, tahun terbit tanggal 7 Februari 2019. Nah, selanjutnya di sini ada abstrak. Yang pertama, pendahuluan. Fungisida yang digunakan untuk mengendalikan jamur patogen tanaman tidak hanya membunuh jamur, tetapi juga mempengaruhi flora dan fauna lain di lapangan. Selanjutnya, tujuan. Pengembangan fungisida dan pestisida yang berbasis nanoteknologi dinilai sebagai alternatif pengawetan yang menjanjikan. Di tingkat global, para peneliti sedang mengerjakan nanoemulsion dan nanofungisida untuk mengendalikan jamur patogen tanaman. Namun, peneliti tidak mengetahui tentang fungisida yang berbasis nano ini. Selanjutnya, metode. Penelitian ini didasarkan pada pemanfaatan mikonanopartikel yang disintesis dari jamur endofit, diisolasi dari Solanum nigrum. Nanopartikel mycosilver dikarakterisasi dengan analisis SIM, TIM, dan EDAX. Selanjutnya, hasil pengamatan menunjukkan nanopartikel perak memiliki bentuk morfologi yang berbeda antara lain, yaitu bulat dan silindris. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada pendahuluan. Ekstrak tumbuhan dan mikroorganisme termasuk bakteri dan jamur memiliki kemampuan mereduksi logam berat menjadi nanopartikel logam dengan distribusi ukuran kecil karena adanya enzim reduksi. Penelitian saat ini telah dilakukan untuk mengeksplorasi pemanfaatan ekstrak jamur endofit untuk sintesis nanopartikel perak, eksploitasi senyawa baru dari jamur endofit, dan pemanfaatannya dalam biosintesis nanopartikel akan membantu untuk mengontrol jamur. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mensintesis nanopartikel mycosilver menggunakan fungi endofit Cercosphaeria rostrata yang diisolasi dari S. nigrum. Lalu metode yang digunakan yaitu analisis HR, term, SEM, dan EDAX. Sampelnya tanaman S. nigrum untuk isolasi jamur endofit. Langkah penelitiannya yaitu yang pertama, daun-daun dicuci terlebih dahulu di bawah air mengalir, kemudian dibilas cukup dengan air mili Q, permukaan disterilkan dengan alkohol 80%, dicuci 3-5 kali dengan air mili Q dan dipotong menjadi segmen yang kecil. Yang kedua yaitu segmen daun dipindahkan secara aseptik ke piring agar kentang dextrosa atau PDA dan diinkubasi pada 25 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius sama 2 minggu. Yang ketiga yaitu micelia, jamur yang tumbuh di permukaan media PDA dipindahkan ke PDA piring. Yang keempat, jamur diidentifikasi oleh fitur morfologi dan dengan analisis molekul dengan metode CTAB dan internal transcript spacer atau ITS. Yang kelima, selanjutnya wilayah tersebut diamplifikasi oleh reaksi berantai polimerase dan nanopartikel perak disintetis dengan sedikit modifikasi. Yang keenam, jamur endofit yang diisolasi adalah digunakan untuk sintesis myogenik nanopartikel mycosilver, alias jamur tersebut didispersikan dalam wadah steril air selama 48 jam dalam inkubator bergoyang. Yang ketujuh, setelah 48 jam, jamur filtrat disaring melalui kertas saring dan filtrat sel dicampur dengan 1 mm perak nitrat. Yang kedelapan yaitu pembentukan nanopartikel mycosilver telah dikonfirmasi oleh raw photometer spektrum UV strip V IS
atau Ependo RF Biospectrometer pada panjang gelombang 200-600 nm. Mikromorfologi AGNP, ukuran, bentuk, dan komposisi ditentukan dengan memindai mikroskop elektron atau SEM, High Microscope Electron Transmisi Resolusi atau HRTM. Yang kesembilan, anti-aktivitas jamur nanopartikel microsilver dilakukan pada media dilengkapi dengan 5 mg dalam 5 ml di setiap piring. Spora jamur diinokulasi di tengah masing-masing cawan petri dan diinkubasi pada suhu 28 kurang lebih 2 derajat Celcius. Pertumbuhan dari jamur dipantau selama 2 minggu. Piring tanpa perak perlakuan nanopartikel disimpan sebagai kontrol. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Jamur endofit yang diisolasi dari S. nigrum telah diidentifikasi sebagai S. rostrata berdasarkan morfologi yang berada pada tabel. Molekul dan hasil taksonomi klasik sangat mendukung identifikasi galur terisolasi sebagai S. rostrata. Kemudian ada ITS analisis sequencing jamur yang dilakukan dengan yang pertama, isolasi dan pertumbuhan jamur endofit dari Solanum nigrum tanaman dan sintesis nanopartikel microsilver dari jamur endofit A tanaman S. nigrum. Kemudian jamur endofit itu tumbuh pada media PDA, lalu akan disintesis nanopartikel microsilver, kemudian dikonfirmasi oleh CUV vis spektrofotometer, lalu dianalisis di EDAX, kemudian dianalisis di SEM, lalu dianalisis di FTEM. Kemudian ada analisis FTIR dilakukan untuk mendapatkan gugus fungsi yang ada dalam nanopartikel perak yang membantu reduksi ion perak menjadi nanopartikel perak. FTIR spektrum nanopartikel microsilver menunjukkan intensitas pita dalam wilayah yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel, yaitu di angka 684,60 hingga 3723,82. Sesuai dengan alkana, alkohol, fenol, alkaines, nitril, aldehida, dan keton. Gugus fungsi ini memainkan peran kunci dalam reduksi ion logam dan stabilisasi serta pembentukan nanopartikel perak. Nah, selanjutnya ini gambar yang ketiga. Pada gambar ini merupakan uji efikasi nanopartikel microsilver terhadap pertumbuhan berbagai tanaman yang menyerang tanaman pangan. Nah, jamur-jamur ini ditumbuhkan pada plat PDA selama 2 minggu dengan perlakuan nanopartikel dan juga tanpa menggunakan nanopartikel. Nah, jika dilihat pada gambar itu di bagian kontrol itu yang tanpa menggunakan nanopartikel. Nah, aktivitas anti jamur nanopartikel microsilver ini dilakukan dengan metode difusi untuk menunjukkan penghambatan pertumbuhan radial miselium jamur di semua patogen fitofungal dibandingkan dengan kontrol. Kesimpulan, yang pertama, jamur endofit S. rostrata pertama kali digunakan untuk mikrosintesis nanopartikel perak. Lalu yang kedua, nanopartikel microsilver yang berukuran lebih kecil telah disintesis baik secara fisik maupun kimianya, dan hasilnya menunjukkan lebih kompatibel untuk mengikat jamur karena pada dinding sel dapat dengan mudah menembus membran selnya. Lalu yang ketiga, proses sintesis nanopartikel microsilver ini tidak melibatkan bahan kimia yang berbahaya sehingga ramah lingkungan. Lalu yang keempat, nanopartikel microsilver ini dan formulasinya dapat menjadi alternatif sumber yang lebih murah dan hemat biaya untuk mencegah resistensi jamur serta bermanfaat untuk sektor pertanian. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal penelitian ini yaitu membahas mengenai penggunaan nanopartikel microsilver tidak melibatkan bahan kimia berbahaya, sehingga dapat dikategorikan bahwa nanopartikel microsilver ini ramah lingkungan. Dan juga penggunaan nanopartikel microsilver ini karena menggunakan formula yang ramah lingkungan dapat menjadi alternatif dan sumber yang hemat biaya untuk mencegah resistensi dari jamur.
dan juga sangat bermanfaat sekali bagi sektor pertanian. Lalu selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan dari jurnal penelitian ini yaitu adanya beberapa kata dan kalimat yang susah untuk dipahami, sehingga kita sebagai pembaca harus mendalami atau mencari tahu terlebih dahulu supaya dapat memahami jurnal penelitian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.